Di pusat kota Jakarta, berdiri sebuah gedung tinggi menjulang dengan kaca berkilau. Di lantai teratas, duduk seorang wanita muda berusia 28 tahun bernama Nadia Wijaya. Ia adalah pewaris tunggal dari Wijaya Group, salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Nadia dikenal sebagai wanita cantik, elegan, dan sukses. Setiap langkahnya diiringi tatapan hormat dari para karyawan. Namun di balik kesempurnaan itu, ada satu hal yang membuat banyak orang menjauh, kesombongannya. Baginya, dunia terbagi dua, mereka yang setara dengannya, dan mereka yang tidak pantas ada di sekitarnya. Hari itu, di ruang kerjanya yang megah, Nadia menatap kota dari balik jendela kaca besar. Ia menyesap kopi mahal sambil menandatangani dokumen. Telepon berdering. Asisten pribadinya masuk membawa tumpukan laporan. "Bu, pesanan makan siang sudah datang." Kurirnya menunggu di lobi. "Suruh aja naik ke atas. Saya nggak punya waktu turun," jawab Nadia singkat. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka. Seorang pria muda membawa tas makanan di tangannya. Seragam sederhana menempel di tubuhnya. Wajahnya bersih dan tampan dengan senyum sopan Raihan. 26 tahun, pengantar makanan dari aplikasi online. Ketika Raihan masuk, Nadia bahkan tidak menoleh. Ia hanya berkata dingin, "Taruh di meja." Cepat, Raihan menuruti, meletakkan kotak makan di atas meja kaca. Namun tanpa sengaja, ujung tasnya menyenggol gelas kopi di meja. Cairan coklat tumpah ke dokumen penting. Nadia langsung berdiri, marah besar. "Astaga, kamu tahu berapa nilai kertas ini? Ini bukan warung kopi, ini kantor, tahu?" Raihan segera meminta maaf, matanya menunduk. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja, saya akan bantu bersihkan." Namun Nadia hanya mendengus. "Kamu pikir bisa ganti kerugian saya dengan minta maaf? Sudah keluar, jangan pernah kirim makanan ke sini lagi." Raihan diam, lalu menatapnya sejenak, bukan dengan marah, tapi dengan tenang dan sabar. Tatapan itu membuat Nadia sedikit tertegun, tapi ia buru-buru mengalihkan pandangannya. Raihan pun pergi tanpa membalas satu kata pun. Saat pintu tertutup, Nadia masih kesal, namun jauh di lubuk hatinya. Ia merasa aneh. Ada sesuatu di mata pria itu yang membuatnya tak bisa berhenti memikirkan. Hari-hari berlalu, tapi entah mengapa Nadia selalu teringat pada pria itu, pengantar makanan yang ia marahi di depan meja kerjanya. Setiap kali makan siang, ia tanpa sadar menatap ponselnya, berharap pesanan datang dari orang yang sama. Tapi Raihan tak pernah muncul lagi. Suatu sore mobil mewah, Nadia mogok di tengah hujan deras. Sopirnya izin karena anaknya sakit, dan ia terjebak di jalan kecil dekat pasar tradisional. Ia mencoba menelepon bengkel, tapi sinyal lemah. Dingin dan kesal, ia menepi di pinggir jalan sambil menatap layar ponsel. Tiba-tiba, dari kejauhan, seseorang datang dengan payung hitam besar Raihan. Ia mengenakan jaket deliverynya yang sudah basah kuyup, membawa makanan untuk pelanggan di dekat situ. Saat melihat Nadia di dalam mobilnya yang mogok, ia langsung menghampiri. "Bu Nadia?" "Mobilnya mogok?" Nadia terkejut. "Kamu, kenapa bisa di sini?" Raihan hanya tersenyum kecil. "Kebetulan lewat, kalau ibu tidak keberatan, saya bantu dorong ke tempat aman, meski gengsi." Nadia akhirnya mengangguk. Dengan tenaga dan ketulusan, Raihan mendorong mobilnya ke pinggir jalan dan membantu mengecek bagian mesin. Hujan makin deras. Tanpa berpikir panjang, Raihan membuka jaketnya dan memayungi Nadia. "Ibu, lebih baik tunggu di warung itu dulu, nanti saya bantu panggil montir." Nadia, yang biasanya memerintah orang, kini hanya bisa diam. Ia menatap pria itu yang tubuhnya basah kuyup, tapi masih tersenyum tulus. Ada kehangatan yang aneh merayap di dadanya, perasaan yang belum pernah ia rasakan dari pria manapun sebelumnya. Setelah kejadian itu, Nadia tak bisa berhenti memikirkan Raihan. Ia mencoba menepis perasaan itu. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti dia bisa tertarik pada pria pengantar makanan? Namun hatinya tak bisa diajak berbohong. Suatu hari, Nadia sengaja memesan makanan dari restoran yang sama, berharap Raihan yang mengantar. Dan benar saja, namanya muncul di notifikasi. "Pesanan Anda sedang diantar oleh Raihan." Nadia tersenyum kecil, sesuatu yang jarang terjadi. Saat pintu apartemennya diketuk, ia buru-buru membuka. Raihan berdiri dengan senyum sopan seperti biasa. Wajahnya tampak sedikit lelah. "Pesanan untuk Ibu Nadia." Nadia mengambil makanan itu, lalu berkata pelan, "Terima kasih, dan maaf soal waktu itu di kantor." Raihan terkejut sejenak, lalu tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah lupa. Saya tahu Ibu pasti sedang sibuk waktu itu." Ucapan sederhana itu membuat Nadia terdiam. Ia tidak terbiasa dimaafkan dengan begitu mudah. Setelah Raihan pergi, Nadia membuka bungkus makanan. Di dalamnya ada catatan kecil bertuliskan,
Jangan lupa makan tepat waktu. Cuaca lagi nggak bagus. Semoga hari ibu tetap baik. Hati Nadia bergetar. Ia tidak tahu kenapa, tapi tulisan sederhana itu membuatnya merasa hangat, diperhatikan. Hari-hari Nadia kini terasa berbeda. Ia yang dulu selalu sibuk dengan rapat, kini sering menyisihkan waktu untuk memesan makanan dari aplikasi hanya untuk melihat satu nama, Raihan. Namun di balik kesibukannya, Nadia masih berjuang menutupi hatinya. Ia takut terlihat lemah hanya karena perasaan. Suatu siang, ia memutuskan untuk makan di luar. Bukan restoran mahal seperti biasa, tapi sebuah warung kecil di pinggir taman kota, tempat Raihan pernah menjemput pesanan. Di sana, ia melihat Raihan sedang membantu seorang ibu tua membungkus makanan. Wajahnya sederhana, tapi penuh ketulusan. Nadia hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Raihan tidak hanya bekerja keras, tapi juga ramah pada semua orang, dari anak kecil hingga pedagang. Senyum Raihan seperti membawa cahaya di tengah hari yang terik. "Bu, ini uangnya kelebihan," katanya lembut pada si ibu penjual. "Sudah, simpan aja nak. Kamu tiap hari bantu saya. Biar ini bonus kecil." "Nggak bisa, Bu. Saya kerja, bukan minta kasihan." Dialog sederhana itu menampar batin Nadia. Ia teringat dirinya sendiri. Betapa sering ia memandang rendah orang lain, seolah uang bisa membeli segalanya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Nadia duduk di bangku taman, menikmati nasi bungkus sederhana yang ia beli sendiri. Dan entah kenapa, rasanya jauh lebih nikmat dari semua hidangan mahal yang pernah ia makan karena di sana. Ada ketulusan yang ia lihat dari pria yang diam-diam mulai menumbuhkan rasa dalam hatinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Atau mungkin tidak. Nadia mulai berubah tanpa ia sadari. Ia tidak lagi mudah marah pada bawahan. Ia mulai menyapa satpam dan resepsionis setiap pagi. Bahkan, ia mulai turun sendiri untuk mengambil makan siang. Asisten pribadinya heran. "Bu Nadia, ibu kelihatan lebih bahagia belakangan ini." "Ah, masa?" jawabnya tersenyum. "Mungkin karena aku mulai lihat hidup dari sisi lain." Namun di balik senyum itu, Nadia menyimpan sesuatu. Ia tahu perubahan itu datang karena satu orang, Raihan. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya. Tapi setiap kali melihat Raihan, ia merasa lebih ringan. Suatu sore, Raihan kembali mengantar pesanan ke kantornya. Kali ini, Nadia tidak lagi duduk di kursi besar dengan tatapan dingin. Ia berdiri menyambutnya, tersenyum. "Terima kasih, Raihan. Kamu mau duduk sebentar? Aku ingin ngobrol." Raihan tampak kikuk. "Saya? Di sini, Bu?" "Iya, santai saja. Aku cuma ingin tahu. Kamu kerja dari pagi terus ya?" Raihan mengangguk pelan. "Iya, Bu. Kadang dari jam 6 pagi sampai malam, tapi saya senang. Setidaknya, saya bisa bantu ibu di rumah." "Ibumu sakit?" "Iya, sudah lama tapi dia kuat. Saya cuma ingin dia nggak khawatir lagi soal biaya." Kata-kata itu menusuk. Nadia dalam diam. Ia teringat almarhum ayahnya, yang dulu juga bekerja keras untuk membangun Wijaya Group. Namun, setelah ayahnya meninggal, dunia bisnis membuat hatinya membatu. Malam itu, Nadia menatap foto ayahnya di ruang tamu. "Ayah, mungkin selama ini aku salah. Aku terlalu sibuk mengejar angka sampai lupa melihat manusia." Air matanya jatuh untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, dan di sudut hatinya, ia tahu siapa yang membuat dinding keangkuhannya perlahan runtuh. Raihan. Musim hujan datang. Setiap sore, langit Jakarta seolah menangis bersama kenangan. Nadia semakin sering mencari alasan untuk memesan makanan dari tempat Raihan bekerja. Kadang ia hanya memesan kopi, kadang sekadar roti, padahal ia punya semuanya di rumah. Namun kali ini berbeda. Ketika pesanan datang, Raihan tidak muncul. Hanya kurir lain yang datang menggantikan. "Mas Raihan, izin Bu." Ibunya masuk rumah sakit. Nama itu seolah mengguncang hati Nadia tanpa pikir panjang. Ia mencari tahu rumah sakit tempat Raihan berada. Untuk pertama kalinya dalam hidup, seorang direktur muda turun langsung ke ruang rawat sederhana di rumah sakit pinggiran kota. Di sana, ia melihat Raihan duduk di kursi, memegang tangan ibunya yang terbaring lemah. Wajahnya tampak letih, tapi tatapannya penuh kasih. Nadia melangkah perlahan. Raihan menoleh, terkejut. "Bu Nadia, kok bisa? Aku dengar ibumu sakit. Aku cuma mau lihat keadaanmu." Raihan tersenyum lemah. "Terima kasih, Bu, tapi saya nggak apa-apa, sungguh." Namun Nadia tak peduli pada gengsi. Ia menatap mata pria itu, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan jujur. "Raihan, selama ini aku salah. Aku pikir uang bisa membeli segalanya, tapi ternyata tidak. Kamu membuatku sadar arti ketulusan." Raihan terdiam. Di matanya, terlihat campuran kagum dan bingung.
Ia tidak menyangka wanita yang dulu memarahinya kini duduk di sebelahnya. Tanpa riasan, tanpa jarak, hanya manusia biasa. Malam itu, mereka berbicara lama tentang hidup, keluarga, perjuangan, dan mimpi. Dan di antara kata-kata itu, ada sesuatu yang tumbuh pelan-pelan. Sesuatu yang bahkan keduanya tak berani sebut, cinta. Hari demi hari berlalu sejak malam itu di rumah sakit. Nadia dan Raihan semakin dekat. Tak ada lagi tembok di antara mereka. Hanya percakapan jujur dua hati yang mulai saling memahami. Namun, dunia tak selalu ramah pada cinta yang lahir dari dua dunia berbeda. Kabar, kedekatan mereka mulai tersebar di kantor dan media sosial. Foto-foto, Nadia yang sedang berjalan bersama Raihan di taman rumah sakit, tersebar dengan cepat. Judul berita di portal gosip berbunyi, Direktur Muda Wijaya, grup terpikat kurir makanan. Dewan direksi memanggilnya. Salah satu manajer berkata sinis, "Bu Nadia, apa tidak malu perusahaan sebesar ini dipimpin oleh seseorang yang bergaul dengan pengantar makanan?" Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Namun kali ini, Nadia tak lagi diam. "Saya tidak menilai orang dari statusnya," jawabnya dengan tenang. "Justru saya malu, karena kalian masih menilai manusia dari uang dan jabatan." Ruangan menjadi hening. Nadia berdiri dengan kepala tegak, bukan karena kesombongan, tapi karena keyakinan baru dalam hatinya. Namun masalah tak berhenti di sana. Raihan pun mulai merasa tertekan. Iya, mendengar kabar gosip di mana-mana, bahkan pelanggan restoran pun membicarakannya. "Kasihan banget, cowok kayak dia nggak pantas buat wanita sekelas itu," kata seseorang di belakangnya saat Raihan sedang menunggu pesanan. Kalimat itu menampar harga dirinya. Malamnya, ia duduk di halte bus, menatap hujan yang turun. "Aku cuma pengantar makanan. Apa benar aku pantas untuk dia?" Hatinya dilanda keraguan, dan di tengah hujan malam itu, ia menulis pesan singkat untuk Nadia. "Bu Nadia, maaf, aku harus mundur. Dunia kita berbeda. Aku nggak mau nama ibu hancur karena aku..." Pesan itu terkirim. Nadia yang sedang di kantor membaca. Dengan mata berkaca-kaca, untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan seseorang yang membuatnya merasa hidup. Hari-hari Nadia kembali sepi, ruang kantornya terasa hampa tanpa suara tawa Raihan. Namun yang lebih menyakitkan, gosip semakin liar. Beberapa orang menuduhnya sengaja memanfaatkan Raihan untuk pencitraan. Ada yang menyebut Raihan hanya pria ambisius yang ingin naik status. Sampai suatu hari, Nadia memutuskan untuk membuktikan semuanya. Ia meninggalkan semua kemewahan, sementara tanpa sopir, tanpa jas mewah, tanpa kantor. Ia menyamar dan bekerja sukarela di restoran tempat Raihan dulu bekerja. Semua orang terkejut, tapi Nadia melakukannya tanpa ragu. Ia ingin tahu seperti apa kerasnya hidup yang dijalani Raihan. Hari pertama, tangannya melepuh karena mengangkat nampan. Hari kedua, tubuhnya pegal karena berdiri berjam-jam. Namun, setiap kali ia lelah, ia teringat senyum Raihan saat menolong orang lain. Dan itu memberinya kekuatan. Suatu malam, saat restoran hampir tutup, seorang pria datang membawa kotak makanan. Itu adalah Raihan. Ia terpaku melihat wanita yang dulu berdiri angkuh di depan kantor. Megah, kini berdiri di dapur sederhana dengan celemek lusuh dan senyum lembut. "Bu Nadia, apa yang ibu lakukan? Mungkin sekarang baru aku paham, Raihan. Dunia kamu keras, tapi penuh kejujuran. Aku ingin kamu tahu, aku tak peduli omongan orang." Raihan hanya terdiam. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena haru. Cinta yang ia kira hilang, ternyata masih ada, tulus dan nyata. Namun cobaan belum selesai. Suatu hari, Raihan menerima tawaran dari salah satu perusahaan pengiriman besar di luar kota. Gaji tinggi, posisi bagus, kesempatan yang tak bisa ia tolak. Namun itu berarti ia harus meninggalkan Jakarta. Dan Nadia, ia datang ke rumah Nadia untuk berpamitan. "Aku ingin kerja keras dulu, biar nanti aku bisa datang ke kamu, bukan cuma sebagai kurir, tapi sebagai pria yang sejajar." Nadia terdiam, air matanya menetes pelan. "Aku nggak pernah butuh kamu sejajar, Raihan. Aku cuma butuh kamu apa adanya." Namun Raihan tetap teguh. "Tapi, aku butuh. Aku ingin membuktikan, cinta ini bukan belas kasihan." Kata-kata itu begitu dalam, begitu jujur. Mereka berdua berpisah malam itu, tanpa janji, tapi dengan keyakinan bahwa cinta sejati tak akan hilang, meski jarak memisahkan. Bulan-bulan berlalu, Nadia kembali bekerja, tapi kini dengan cara yang berbeda. Ia mulai membuka program sosial bagi pekerja kecil. Ia mendirikan beasiswa untuk anak-anak keluarga sederhana. Menamainya Program Cahaya. Untuk Raihan dan semua pekerja keras.
Dan setiap kali ia melihat logo program itu, hatinya selalu berbisik, "Suatu hari, aku akan bertemu lagi denganmu." Setahun kemudian, Nadia sedang mempersiapkan acara peluncuran cabang baru Wijaya Group. Acara besar, banyak tamu undangan, media, dan investor. Saat ia hendak naik ke podium, panitia memperkenalkan salah satu tamu kehormatan, Bapak Raihan Alamsyah, perwakilan dari perusahaan ekspedisi Skymove Logistics. Nadia tertegun. Dari kerumunan, muncul sosok pria dengan setelan jas biru tua, senyum sederhana, dan tatapan lembut yang tak pernah ia lupakan. Raihan berdiri di depan, menghampirinya perlahan. "Lama tidak bertemu, Bu Direktur." Nadia menatapnya, menahan air mata. "Kamu berubah. Kamu juga. Tapi matamu masih sama, masih hangat." Semua orang memperhatikan saat keduanya berbicara di tengah acara. Namun, mereka tak peduli. Dunia seakan berhenti sejenak. "Aku berhasil, Nadia," kata Raihan lembut. "Tapi bukan karena aku ingin kaya. Aku cuma ingin pantas berdiri di sampingmu, bukan di belakangmu." Nadia menatapnya lama. "Kamu tidak pernah harus jadi siapapun, Raihan, karena bagiku, kamu sudah cukup dari awal." Ia menatap sekeliling. Dunia yang dulu penuh kemewahan, kini terasa kecil dibandingkan satu hal. Cinta yang tumbuh dari ketulusan. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang bertabur lampu, mereka berdiri berdampingan. Tak ada lagi batas, tak ada lagi gengsi, hanya dua hati yang akhirnya saling menemukan. Nenek Raihan datang membawa bunga kecil, tersenyum bijak. "Akhirnya, cinta sejati nggak peduli dari mana asalnya, Nak. Yang penting, hatimu bersih." Acara itu berakhir dengan tepuk tangan panjang. Dan di antara cahaya kamera dan musik lembut, Raihan menggenggam tangan Nadia. Erat, hangat, dan penuh makna. Terkadang, cinta datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyembuhkan. Ia hadir bukan dari kesempurnaan, tapi dari kekurangan yang saling melengkapi. Wanita yang dulu sombong, akhirnya belajar arti rendah hati, dan pria sederhana, membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal kasta, karena di balik keangkuhan, selalu ada ruang kecil, tempat cinta sejati bersembunyi.